Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Anissa Mutia Iksani, NPM 20101020603. 2. Mega Rahmawati Internisti, NPM 20101020604. 3. Divania Pungkis Sabita, NPM 20101020666 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi, konsep, dan bentuk budget BOP. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak termasuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik biasanya muncul dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian bahan tambahan. Selanjutnya penggolongan BOP. Yang pertama, menurut sifatnya. 1. Biaya bahan penolong. 2. Biaya reparasi dan pemeliharaan. 3. Biaya tenaga kerja tidak langsung. 4. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. 5. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. 6. BOP yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Yang kedua, menurut perilaku dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. 1. Biaya overhead pabrik tetap. 2. Biaya overhead pabrik variabel. 3. Biaya overhead pabrik semi variabel. Yang ketiga, menurut hubungan dengan departemen. 1. Biaya overhead pabrik langsung departemen. 2. Biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan yang dipakai. Yang pertama yaitu harus diperhatikan jenis BOP yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Yang kedua, harus diperhatikan sifat-sifat BOP yang dominan tersebut dan eratnya hubungan dengan dasar pembebanan yang dicapai. Dasar-dasar pembebanan dalam biaya overhead pabrik yaitu 1. Satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, jam kerja langsung, dan jam mesin. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya overhead pabrik yaitu 1. Anggaran unit yang akan diproduksi berkaitan dengan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Kedua, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan. Yang keempat, metode depresiasi khususnya terhadap aktiva tetap. Yang kelima, metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan salah satu kesatuan menjadi beberapa kelompok biaya di mana biaya tersebut terjadi. Anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan secara rinci mengenai biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik selama periode tertentu yang akan datang. Perencanaan ini mencakup rencana jenis-jenis biaya overhead pabrik, jumlah biaya overhead pabrik, dan waktu pembebanan biaya overhead pabrik tersebut yang disesuaikan dengan masing-masing departemen di mana biaya overhead pabrik tersebut terjadi. Manfaat anggaran biaya overhead pabrik. Secara umum, anggaran biaya overhead pabrik disusun sebagai perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan pabrik atau produksi barang yang tentunya membantu pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Secara khusus, tujuan atau manfaat penyusunan anggaran biaya overhead pabrik antara lain 1. Mengetahui penggunaan biaya overhead pabrik secara lebih efisien. 2. Menentukan harga pokok produksi secara lebih akurat. 3. Mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik di setiap departemen, baik produksi maupun pembantu di mana BOP tersebut dibebankan. 4. Sebagai alat pengendalian biaya overhead pabrik. Artinya, sejauh mana perusahaan mampu mengelola biaya-biaya tersebut
dan merealisasikan dalam periode tertentu yang telah dianggarkan. Tujuan dari pengendalian BOP. 1. Untuk mengetahui sejauh mana perencanaan yang dapat direalisasikan atau akurasi anggaran yang dibuat. 2. Untuk mengetahui jumlah biaya overhead pabrik sehingga dapat diukur. 3. Untuk menentukan pertanggungjawaban sesuai dengan masing-masing departemen atau bagian. 4. Untuk melakukan evaluasi atau koreksi terhadap biaya-biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh perusahaan. Langkah-langkah penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. 1. Untuk biaya yang bersifat tetap, maka biaya pada periode yang akan datang ditentukan sama dengan periode sebelumnya. Biaya tetap ini merupakan biaya yang jumlahnya ditentukan oleh pihak manajemen, baik bagian pabrik atau produksi atau manajemen puncak. Atau terkadang biaya tetap ini bisa juga ditentukan oleh pemerintah seperti terkait penggunaan standar keamanan dalam bekerja. 2. Untuk biaya yang bersifat variabel akan ditentukan berdasarkan tarif tertentu yang disesuaikan dengan kondisi yang akan datang. Semisal dalam periode anggaran akan terjadi peningkatan upah minimum yang ditetapkan pemerintah, faktor inflasi bahan baku, pembantu, dan lain-lain. Ketiga, untuk biaya semi variabel biasanya ditentukan dengan melakukan analisis biaya historis selama beberapa periode yang lalu, kemudian mengelompokkannya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang mungkin salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.